Mas Dewi. Raiso dipindah wae. Wes. Cek. Cek 1 juta, cek 1 miliar, cek. Halo. Niki saya ngarang-ngarang tadi apa gitu. Saya berharap ini kan saya ngundang sinten Karang Taruna apa takmir? Karang Taruna. Nggih, saya berharap di depan saya nggih muncul Karang Taruna nggih. Harapan saya. Mana Karang Tarunanya? Bisa dipercepat makannya terus bergabung dengan jamaah. Saya buatan. Halo, saya buatan. Niki kan acara Karang Taruna nggih, kula nyuwun banget untuk Karang Taruna bisa bergabung ya. Mumpung masih ada kursi, niki kathah kursi nggih. Biasanya pun jenengan kan rebutan kursi nggih. Insyaallah. Saya tahu niki ternyata saya baru sadar nggih. Niki acara ke-10 nggih, saya niki nggih. Masya Allah, saderenge acara inti wonten acara untu. Niki dereng ngomong pun disokoki kali bakso nggih. Mugi-mugi nempun wareg nggih mboten ngantuk nggih Bu nggih. Pun ngantuk dereng Bapak Ibu? Bojil FF ngantuk mboten? Mboten nggih. Nggih, ditelasi riyin baksone mboten apa-apa nanti bisa bergabung. Oke, kalau saya bilang halo jenengan bilang hai. Nek saya bilang hai jenengan bilang halo. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo, hai. Oke. Sampai taraf ini saya fokus nih. Biasanya nih jamaah alif mandalangan itu terkenal semangat dan kompak dan fokus orangnya. Nah, saat ini kalau pada mempersinkronkan antara lisan sama perbuatan jenengan. Nek gerakan halo ngoten niki, nek hai ngoten niki. Fahimtum? Fahimna. Fahimtum? Fahimna. Nah, kalau itu ganteng niki. Monggo. Niki saya berharap duduk nggih, jangan bablas mriko nggih. Malah namung lewat. Ayo duduk dulu. Nggih. Untuk mbak-mbaknya tes saya nonton kursi mboten. Nek mboten kursi mangke kursinya dibeto mriko nggih, Mbak nggih. Nah, biar sareng-sareng kok niki yo acarane bersama, acarane pemuda nggih. Eman-eman nek niki sing ngundang Karang Taruna kok Karang Taruna mboten mireng kan eman. Laras sama mboten? Halo. Hai. Halo, hai. Oke, kita coba dengan peragaan ya. Kalau halo pripun? Nek hai pripun? Oke. Halo. Nah, itu pembuatan fokus jenengan ini ya. Halo. Hai. Halo, hai, halo. Karepmu Bu terserah nggih. Antara lisan sama perbuatan tidak pernah sinkron. Niki ibarat harapan sama dompet jenengan. Boten tahu sing harapan niku kandel, dompetnya niku teko wong ya, sing dompetnya tipis. Teko jenengan kabeh niki ya. Masya Allah, kita buka dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Pak Takmir ini, pangapunten. Niki penyakit jamaah nek menjawab salam pertama mesti dereng semangat dan dereng kompak. Empun disuguhi snack, empun disuguhi bakso, nggih dereng ngepon kalau suguhi emas antam 1 kilogram dengan harga pinten saniki 2,5 juta. Purun mboten? Saniki kalau ngaten nih Mangwan, saya doakan saja siapa saja yang menjawab salam Buya Bayu malam hari ini semangat dan kompak, nanti Allah berkah limpahkan rezekinya.
Moga-moga yang sudah berkeluarga, keluarganya nambah sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah menjang saged tindak ting Mekah Al Mukarramah lan ugi Madinah Al Munawwarah. Saya doakan para karang taruna yang masih jomblo, semoga Allah mudahkan jodohnya, dapat jodoh yang soleh dan soleha, anak wong kaya, warisane kata, enak men. Kalau doakan mugi-mugi sing sedang punya hutang, Allah mudahkan pelunasan hutang-hutangnya. Insya Allah sing duwe hajat di tahun 2025 dereng terwujudkan, Allah wujudkan di tahun 2026. Insya Allah sing duwe hutang, Allah lunasi hutang-hutangnya. Sing paling seru paling akeh hutangnya. Insya Allah nambah berkah hartane, nambah berkah keluargane, nambah pula pasangane, nambah keberkahan pasangane. Mugi-mugi sing bar matun, bar macul, bar nderek, mugi-mugi nggih Allah angkat kesel-kesele. Insya Allah jamaah sing duwe loro mripat Allah angkat mripate. Bapak ajeng diangkat mripate saniki nggih saged Pak. Nggih. Bapak Ibu, rekan-rekan, indahnya pertemuan kita hari ini niki dhewe pun mungkin sudah lama ndak bertemu. Buya Bayu ke Alif Mandalangan itu tahun pinten Pak? Wis pun 2 tahun kepungkur nggih 2002. Wis pokoknya sekian lah ya. Tak lama berjumpa, sekali berjumpa tak lama. Nah, maka indahnya pertemuan kita, belum ngobrol, belum ngomong apa-apa, sudah saling menebarkan yang namanya doa. Maka menjawab salam saudaranya hukumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karep mulah lenduk insyaallah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. Ingkang kula hormati, ingkang kula ta'zimi perangkat desa Bapak Duku beserta para jajaran-jajarannya, Bapak RW, Bapak RT, seluruh jamaah Kakung, jamaah Putri, dan juga teman-teman Karang Taruna Kali Cawang niku artinya nopo? Cabang. Kaline pundi? Mriko. Padahal niki padukuhan Dalangan. Ternyata filosofi Kali Cawang niku adalah ngambil dari Kali Cawang nggih. Mugi-mugi nggih insyaallah cabange berkah. Amin. Mugi-mugi Karang Tarunane senantiasa diliputi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kaula-kaula muda, anak Gen Z, anak Gen Alpha, ya bocil-bocil FF, jamaah-jamaah TikTokia dan Roblokia. Mugi-mugi para jamaah sekalian diliputi keberkahan, istiqomah sampai nanti Allah wafatkan semua dalam keadaan husnul khatimah. Pertama-tama dan yang paling utama jamaah semua, mari senantiasa kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala nih pada malam hari ini, malam nopo?
Malam tahun baru ini sinten nih niki malam Kamis dalam rangka agenda nopo niki ngaji bareng malam judulnya malam tahun baru 2025 menuju ke 2026 dengan tema mari baca-baca bareng 1, 2, 3 muhasabah diri, perkuat iman, awali tahun baru dengan mugi-mugi tahun 2025 yang lewat, yang sudah biarlah, yang lalu biarlah kita buka lembaran baru di tahun 2026. Mugi-mugi dengan adanya majelis ilmu seperti ini, insya Allah Allah turunkan keberkahan. Dan kalau pengen mengajak panjenengan, niki kita agendakan bukan dalam rangka untuk memperingati malam tahun baru, nanti saya akan jelaskan. Ternyata Islam niku punya tahun baru sendiri, dan tahun baru Hijri, tahun baru Masehi niki memperingati tahun apa? Nanti kita akan simak bersama-sama materi ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, Bapak Ibu, pripun kabarnya? Sedaya sehat nggih? Alhamdulillah. Pun waras sedaya niki. Alhamdulillah nggih. Segala keberkahan hanya untuk kepada kita semua Bapak Ibu sekalian bisa berkumpul di tempat ini nggih dalam keadaan sehat walafiat. Nyuwun sewu kula saged berdiri mboten niki? Bisa nggih? Saya tadi lupa nyuwun mikrofon wireless nggih. Soalnya nek kabel niki kaya karaokean ya. Cek low. Nah, ngoten niki nggih. Saya boleh berdiri Bapak Ibu? Saged nggih. Soalnya nek kalau duduk niku perut kula kram, nyun sewu nggih. Kenapa kram? Soalnya perut kula buncit kok. Estu, buncit niku tanda. Tapi mitosnya niki tadi rasan-rasan kali Pak Salamun, nek wong buncit niku tanda penyayang. Estu, Mas, Mbak, tanda napa? Penyayang. Kenapa saya bilang penyayang? Mergane nek wonten maeman sisa, minuman sisa niku sayang kalau nggak dimakan, sayang kalau nggak diminum. Nah niku kula banget Bapak Ibu sekalian nggih. Nah, hari ini saya pengen berdiri sejenak Bapak Ibu sampai nanti sesi acara berakhir karena kalau tiangnya rada liar. Bapak Ibu, saya mau nanya sama jenengan, kinten-kinten. Kira-kira di luaran sana, Mas Mbak, kira-kira di luaran sana banyak tidak orang-orang yang amal solehnya lebih banyak daripada jenengan tapi tidak hadir di tempat ini? Ada? Banyak nggih. Saya mau nanya lagi sama teman-teman. Bapak Ibu, kira-kira di luaran sana ada ndak jamaah yang mungkin dosanya lebih sedikit daripada kita? Banyak? Pertanyaan saya, pertinyi ini, kenapa kok jenengan, kenapa kok anda, Mas Mbak yang dihadirkan di tempat ini duduk mendengarkan Buya Bayu ceramah? Apa jawabannya? Oke, sing mburi kepeksa. Oke, matur nuwun nggih. Saya bisa lihat wajah-wajah yang sedikit kepeksa. Napa niku sing mengkerut jidate? Oke. Ada yang berangkat dengan terpaksa. It's okay, mboten napa-napa. 2, napa Pak? Karena dapat undangan saking panitia Karang Taruna. Berarti nek mboten diundang mboten rawuh. Seperti halnya datang tak dijemput, pulang tak di sinten niku? Jenengan Jailangkung. Pada kayak Jailangkung jenengan niku nggih. Bapak Ibu sekalian, apapun alasan jenengan saged tindak wonten mriki, alasan terpaksa sukarela, padahal malam tahun baru seperti ini penake ngopo Bu? Tidur. Bapak, penake napa Pak? Neng cakro nggawe kopi karo obong-obong. Ya, sing cah nom penake napa? Staycation. Penake napa? Healing. Leres sama mboten? Nah, ternyata Bapak Ibu ada kok di antara jenengan tua muda, senior maupun junior bisa duduk di tempat ini mendengarkan kula ceramah niki karena alasannya Allah sayang kita. Napa? Allah sayang. Karena sehebat-hebat apapun jenengan, sebanyak-banyak apapun arton jenengan, semahal-mahal apapun gamis jenengan. Napa malih niki gamisnya dereng lunas nggih Bu nggih. Sampun nggih. Pas bulan ini bulan terakhir nggih. Berarti nek utangnya pun lunas ngutang. Nah, teko wong jenengan niku.
Maka apapun alasan kita sampai ke tempat ini karena Allah sayang sama kita. Nah, maka jaga rasa sayang dari Allah SWT kepada kita semua. Karena kemuliaan seseorang bukan dilihat dari bagaimana HP-nya, Mbak. Apalagi HP-nya sekarang apa? iPhone 17 Pro. Yang satu HP itu harga satu Vario. Gitu apa, Mbak? Kemuliaan seseorang bukan dilihat dari bagaimana usahanya, bukan dari mobilnya, bukan dari emas antamnya, tapi kemuliaan seseorang dilihat dari bagaimana inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Pak, Bu, nyuwun sewu. Bentar lagi nih kita akan masuk bulan. Halo, jawab bareng-bareng. Niki kok mama itu sing jawab niki bapak-bapak empun. Nempun marek pun. Ngoten niku nggih, Pak. Ya, saya mulai sama Bapak sama Ibu sama Mas Mbak sekalian. Bentar lagi kita akan masuk bulan. Iki jawaban canong karo sepuh-sepuh benten iki. Bentar lagi kita akan masuk bulan. Wonten sing Januari, wonten sing bulan puasa. Bentar lagi kita akan masuk bulan Januari. Sepakat. Karena bulan saat ini masuk bulan apa? Kalender Hijriah. Bulan apa? Rajab, Sya'ban, dan masuk bulan Ramadan. Niku Ramadan niku bulan CLBK. Bulan apa? CLBK niku napa? Cinta lama belum kelar. Dereng move on berarti. Cinta lama bersemi kembali. CLBK ne tidak dengan mantan jenengan, CLBK ne bukan dengan cem-cemanin jenengan, CLBK ne niku kaleh Al-Qur. Gimana doa masuk bulan Rajab? Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina. Iku doa mangan le. Jangan sampai nanti Buya Bayu diprotes sama guru TPA ne. Gimana doanya? Allahumma barik lana fi Rajab. Bojone ampik nih wonten hadron apa orkesnya. La 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 la. Wa sya'bana wa balilna Ramadana. Allahumma barik lana ya Rob, berkahi aku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balikna, dan sampaikanlah aku di bulan Rob. Siapa yang di sini pengen banget bertemu dengan bulan Ramadan, cung? Enggak sepuh, enggak enom, angkat tangannya. Yang rindu bertemu dengan Ramadan, angkat tangannya. Nah, niki muka-muka pemburu takjil kabeh. Betul? Betul. Ya, nah maka kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung akhir di tahun Masehi, di tahun 2025 menuju tahun 2026, muhasabah diri. Rasul ngaten ngendika, sebaik-baik jenengan iku yang paling baik introspek. Terkadang kita terlalu sering introspeksi orang lah. Nggih napa mboten? Nggih. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar masalah itu. Nah, kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, role model terbaik kita, public figure terbaik kita. Nek beliau niku masih hidup di zaman sekarang, nek gadah TikTok ngopo gadah Instagram, maka Ronaldo kalah, maka Messi kalah, maka sinten maneh artis-artis ternama niku kalah. Beliau sinten? Yang cintanya sama jenengan tidak cuma sekedar cintanya di dunia saja, tapi sampai cintanya di akhir hayat beliau. Matur nuwun Mas. Niki saya jomblo napa pun jomblo nggih? Wis tadi. Pun nikah, oh ampun, tak kira dereng nggih. Insyaallah. Maksudnya nek dereng kan tak
dongake pun apa dapat jodoh ngoten niku lho. Nek pun malah ngawur dengan sampai mana Bu tadi Bu? Halo, halo, sampai mana? Saking cintanya Kanjeng Nabi kepada jenengan di akhir hayat beliau yang dipikirkan bukan anak istrinya, yang dipikirkan bukan sahabatnya, tapi yang dipikirkan adalah panjenengan sinten? Umatnya, ummati ya tuh saking cintanya tidak ada manusia yang paling cinta itu dengan kita selain Rasulullah SAW. Bahkan sampai ada orang yang meninggal dunia yang dipikirkan adalah apa? Warisane. Nanti saya akan bercerita banyak tentang masalah itu. Okay? Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Untuk menghangatkan suasana, mari bersama-sama kita bersolawat. Sallallahu la Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sarang-sarang Sallallahu. Teruskan Sallallahu. Teruskan Sallallahu ala Muhammad Sallallahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari spesial. Biasanya pengajian cuma mendengarkan, tapi hari ini saya mau jenengan kudu melek. Pokoknya mangke nek saya ngantuk-ngantuk kalau tarik maju ke depan. Siap panitia? Nek panitia yang ngantuk, saya ditarik panitia nih. Nek jamaah yang ngantuk, saya ditarik. Nek ustadz saya ngantuk, saya ditarik. Amplope, wow. TPA pun ngerti amplop. Tenang, saya sebagai pembicara tidak menerima amplop. Saya terima isinya. Saya juga nggak terima isinya, tapi terima boten transfer QRIS. Setelah ini saya akan lihatkan di sini barcode saya ya, QRIS saya. Zaman sekarang ya, Masya Allah. Bapak Ibu, hari ini sudah bersyukur sama Allah. Mas Mbak, hari ini sudah bersyukur sama Allah. Apa bentuk syukur kita sebagai anak muda? Apa bentuk syukur kita sebagai bapak sama ibu kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini? Napa? Saya yakin kalau berbicara, niki saya boleh ke sini nggih? Ora nang aku tiba loh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara masalah konsep syukur niku berbeda-beda masing-masing individu, tergantung kondisi dan keadaan masing. Niki sing pun sepuh-sepuh, sing pun ngeten-ngeten niki ya. Ya Rob, alhamdulillah Ustaz hari ini ya asam urat saya Ustaz alhamdulillah hari ini kolesterol saya sudah tuh. Alhamdulillah Ustaz vertigo saya hari ini pun sing cah enom sakniki mboten lara mboten lorone niku. Walaupun sekarang ada anak muda yang kena gula, betul mboten? Tapi sakniki cah enom niku, hei cah enom. Iki kan saya lintas generasi nggih nyuwun sewu. Cah enom sakniki sakitnya bukan sakit fisik, tapi sakitnya sakit ada namanya overdosis. Jenengan wah iki muka-muka pengonsumsi pil sapi jenengan kuwi. Overthink, ada namanya insecure, onten malih baper, anxiety, security. Wah, kata sangat saat ini yang namanya cabang-cabang jiwa. Nanti saya akan fakta 2025 Kulon Progo angka tertinggi penyakit. Ini jenengan itu. Makanya menjaga kesehatan mental penting buatan.
Lah saniki wong sing sakit mental obate nopo? Healing. Wong saniki kathah saking kerja, mbut gawe ento duit, bar kuwi healing. Ya, ngilangke stres. Begitu duitnya entek, strese golek duit meneh, nggo ngilangke stres, bar duitnya entek, stres teko wonge jenengan kuwi lho. Nah, maka kok hidup dari dulu sampai sekarang seperti itu ndak bertumbuh-tumbuh di tahun 2025 kok di tahun 2026 apa resolusimu hari ini, Fred? Nanti saya akan perlihatkan bagaimana juga kaula muda sekarang di sini banyak yang terjerat namanya pin. Saat ini semua generasi sudah dikena, bapak-bapaknya diserang dengan yang namanya pinjaman on. Anak mudanya diserang dengan judi on, bocil-bocilnya diserang dengan game on, emak-emaknya diserang dengan belanja. Jangan lupa Kak, cek keranjang kuningnya, mumpung lagi promo. Tuh emakmu itu kayak gitu. Nah, maka semua ini sudah diserang. Kalau di tahun 2026 kita tidak berubah, masjidnya tetap seperti ini. Rame niku ketika nopo? Sadar jenengan. Niku berkah Ramadan besok, Pak. Bahkan sampai sandal yang nggak pernah kelihatan di masjid akan kelihatan di batang hidungnya manusia yang nggak pernah kelihatan di masjid. Niku akan muncul di masjid ketika kapan? Bukan baca Quran, bukan sholat tarawih, golek tajil. Itu dia. Maka bersyukurnya kita sebagai manusia, saya mengutip perkataan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Siapa namanya? Niki bukan tiang Kali Cawang, bukan. Nek tiang Kali Cawang niku Aziz ya. Aksal ayo. Suryono niku. Nah niku tiang-tiang ini. Tapi niki adalah ulama ternama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, bersyukurlah engkau kepada Allah minimal dengan 3 konsepnya. Pinten Bapak Ibu? Yang pertama, yang paling mudah, yang paling ringan, yang paling simpel adalah dengan fabilisani, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Bangun tidur sudah baca doa atau langsung megang HP? Saya emak-emak Ustadz boro-boro nyekel HP. Ya nyekel kumbahan dulu lah, boro-boro kumbahan ya magicom. Saya mau nanya sama bapak-bapak, nek tangi turu megang nopo Pak? Serius, mas-mas yang jomblo, nek tangi turu megangin nopo? Pistol ngawur, astagfirullahaladzim. Nah, saya bukan gus-gus yang bahas masalah itu, oke? Jangan sampai nanti kunci lawang suwargo ada begini. Enggak, saya bukan tukang ngokok. Oke, baik. Kita masuk materi kembali ya. Bersyukur kepada Allah dengan yang pertama dengan fabilisani mengucapkan alhamdulillahirabbil. Tapi ternyata kata manusia niku yang bersyukur kepada Allah cuma sebatas lisane, tapi mboten kale abot Bu, sing jenenge niku nyingkronke ya. Nyamake antara lisan sama hati niku angel apa mboten? Wangel. Jenengan punya suami saat ini, alhamdulillah nopo innalillah. Alhamdulillah. Kalau tahu begitu aku nggak nikah dengan dirinya. Maka yang kedua kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah setelah fabilisani adalah fi qalbi, dengan hati meyakini sepenuhnya ketika itu sebuah kenikmatan maka engkau wajib untuk bersyukur, ketika itu sebuah ujian maka engkau wajib untuk bersabar. Yang ketiga, niki sing ratu angel. Setelah fabilisani fi qalbi, yang ketiga adalah dengan potensi. Napa niku? Kesehatan. Kata saniki sing sepuh-sepuh, ya Rob, aku saniki sama uratku kambuh, aku pengen berjamaah. Pokoknya sesuk nek asam uratku kambuh, aku pengen sholat tahajud 12 rakaat. Begitu sehat lah. Cah nom, ya Rob, aku terjerat pinjol. Ya Rob, aku pokoknya kalau pinjol itu sudah lunas, aku pengen jadi imam di Masjid Alif Madalangan. Begitu sudah pinjolnya lunas,
pinjol meneh, top up meneh. Maka sing jenenge menungso Pak, niku memang seperti itu fitrahnya, ya. Maka kadang ujian niku membuat apa? Muhasabah diri. Kadang Allah niku memberikan ujian kepada kita bukan tentang bagaimana Allah benci sama kita, tapi tanda Allah sayang sama kita. Betapa banyak orang yang diberikan kenikmatan akhirnya lupa dengan Allah. Betul? Tapi ketika diberikan kesakitan, kehimpitan ekonomi, masalah dengan keluarga, akhirnya semakin dekat dengan masjid, semakin dekat dengan yang namanya berjamaah, insya Allah itu disebut dengan namanya berkah. Napa? Berkah. Berkah niku napa definisinya? Al barokatuh hiya ziyadatul khair. Jadi apa-apa yang membuat nambah kebaikan dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, nambah baik, itulah disebut dengan berkah. Terus berkah niku bukan cuma sego berkah. Niku, nggih. Maka kita bersyukur bersama-sama hari ini mengucapkan alhamdulillahirabbil. Kita coba cek baju baru untuk dipakai, gak punya baju masih ada. Oke, kita coba cek bocil-bocil, HP baru untuk dipakai, dolanan Roblox, gak punya HP, gak apa-apa, masih ada HP emboknya. Oh, ketok sok ngiling mbokmu berarti ya. Masya Allah, luar biasa. Niku ya, maka kita bersyukur hari ini Bapak Ibu, kita duduk di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa ketawa, ketiwi, bisa mendengarkan, bisa melihat dan segala macamnya. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Maka saya minta tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Terima kasih. Bapak Ibu, seperti biasa saya membuat tata tertib di dalam forum ini dulu, ya, biar jenengan kita sama-sama enak, biar tidak ada dusta di antara. Saya mau sepakat dulu sama panitia, niki jam 21.45, bentar lagi jam 10, 15 menit lagi selesai, nggih. Nah, saya mau nanya sama jenengan, kesepakatan kita sampai jam berapa? 12. Oke. Jenengan senang kula sing lempo, oke? Ibu pripun Bu? Ajeng lanjut napa ampun? Bapak pripun ajeng lanjut napa ampun? Bocil-bocil TikTok ya, Roblox ya, ajeng lanjut napa ampun? Lanjut mun besok prei kok ya. Tata tertib di dalam forum ini, 1. Bapak Ibu silakan nanti bisa membawa gelas yang kosong, bersih dan terbuka. Artinya pada kesempatan kali ini saya mau ngajak jenengan semua bukan membawa gelas yang kosong, tapi nopo, buka hati jenengan, bersihkan hati jenengan, pikiran jenengan untuk nerima ilmu dari saya. Nyuwun sewu, saya berdiri di sini bukan ustadz. Nyuwun sewu, saya bukan ustadz, saya bukan ulama, tapi saya kiai. Ya, oh ya, bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai. Jadi kalau jenengan di jalan atau di majelis, cukup panggil mas, cukup panggil buya, atau cukup panggil saya kak, tapi tolong jangan panggil saya sayang, oke? Artinya menapa? Satu konsep kaidah ilmu yang saya pengen tanamkan dalam kehidupan jenengan adalah undur mangkola, wala tandur mangkola. Ojo ndelok sapa sing ngomong, tapi deloklah apa sing dio. Ketika sebuah kebenaran wajib jenengan terima, karena orang sombong niku definisinya adalah batorul haq wa ghamtun nas. Ulangi, napa definisi sombong itu? Oke, ulangi. Definisi dari sombong niku batorul haq wa ghamtun nas. Kali ini definisi sombong itu adalah yes. Pokoknya nek mboten ngerti, pokoknya saya berani mawon nggih bagi. Apalagi ketawa Pepsodent, masya Allah. Luar biasa, udah gak ada untungnya ya, masya Allah. Sampai mana tadi saya lupa ya, gara-gara nggak ada untungnya. Sampai mana? Untungnya. Serius sih, bro. Sampai mana tadi? Iya. Batorul haq wa ghamtun nas. Apa itu? Menolak kebenaran dan meremehkan orang
Betapa sering kita mengatakan kepada anak kita, Pak, Bu, ayo jamaah neng masjid. Apa kata ibunya? Duk, kowe ki ngerti opo? Kowe ki isih cilik. Biyen kowe cilik, tak gedeke begitu gede, reso tak cilike. Itu mama. Nah, maka dari anak jenengan pun ketika sebuah kebenaran wajib jenengan terima. Apalagi nasihat dari ustadz-ustadz, hey guys, jangan pacaran. Pacaran itu dosa, dosa itu berat, mendingan nikah aja. Enggak kok, pacarku itu soleh. Pacarku itu selalu ngajak aku sholat tahajud. Jangan lupa ya sayang, makan. Lek wong wayang ngeleh yo, padang. Insya Allah cah enam saya ini nanti kita akan bicara masalah itu. Nah, artinya menapa Bapak Ibu? Satu ya, kosongkan gelas, bersihkan hati, kita terima ilmu malam hari ini. Sepakat? Sepakat. Kita lanjut nomor 2. Woi. Ah, toh lobet toh, aku skandani karo panitia, siapkan charger. Laptopnya lobet. Niku mboten saged di klik. Ayo Mas, cepat Mas. Ayo, diklik dulu aja Mas. Ulah malah bablas Mas. Nah, diklik dulu aja biar saya lanjut materinya. Oke, klik lagi Mas. Mas diklik lagi. Oke, 1, 2, fokus perhatian hanya pada materi. Nek jenengan ngantuk silakan ambil air wudhu karena setan suka dengan yang ngantuk. Apa malah saniki emak-emak, masya Allah begitu. Sani kan buat nonton tembok ya, semua bersandar kepada kursi masing. Emak-emak kan waktu niku empun senderan, selonjoran, langsung begitu ditakoni, lek materi nopo, masya Allah. Konten niki materi ini nopo, mbuh kali. Sementing gayeng ustate. Enggak mau seperti itu saya. Oke, fokus perhatian hanya pada materi. Yang ketiga, kita relax aja, nggak boleh jaim. Silakan kalau jenengan mau lungguh ge sepenae, mau bersandar ge silakan. Tapi yo minta tolong untuk fokus terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya rekan-rekan yang hari ini pengen masuk surga, angkat tangannya. Yang angkat tangan setinggi-tingginya saya doakan masuk surga paling tinggi. Yang hari ini pengen masuk surga, angkat tangannya. Ora fokus berarti ya. Tak baleni malih. Yang hari ini pengen masuk surga, angkat tangannya. Fix. Nek Karang Taruna saya angkat tangan mesti terjerat pinjol ya. Bu, Pak, Mas, sekali lagi saya tanya, yang hari ini pengen masuk surga, angkat tangannya. Masya Allah, sudah capek dengan Indonesia saat ini Pak ya. Ajeng resign saking dunia Pak. Padahal berita info terbaik terkini Pak, ya hotline newsnya, nek jenengan mau masuk surga malam hari ini, syaratnya kudu mati sih. Yuk, yang siap mati malam ini siapa? Masya Allah. Saya curiga ada masalah jenengan di rumah Pak ya, sampai mau meninggal malam ini. Nah, oke, saya ulangi sekali lagi. Siapa yang hari ini pengen bahagia? Siapa yang hidupnya pengen bahagia, angkat tangannya. Masya Allah, turunin. Berarti fix nih, sing malam ini angkat tangan, uripe durung. Ya sudah, saya ulangi sekali lagi. Siapa yang di sini pengen hidupnya lebih bahagia? Siapa yang di sini besok pengen masuk surga? Bu ya Pak. Besok wong Jawa niku kapan? Sesu. Jenengan sudah pernah punya utang? Sudah. Terus ditanya sama yang ngutangi, "Lek, ajeng bayar utang kapan?" Sesok yo. Nah, sesok jenengan niku bener-bener sesok napa 2 tahun sesok. Mbok kapan? Ya sudah. Saya tanya sekali lagi, yang kelak pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah, matinya masuk surga, angkat tangannya dulu bersama-sama. Siapa hari ini yang pengen masuk surga? Mas, audio Mas, audio.
yang kelak pengen masuk surga siapa? Audionya Mas dinaikkan dulu. Yang hari ini, yang besok atau kelak pengen masuk surga dalam keadaan husnul khotimah, mati masuk surga bersama Rasulullah dan seluruh jamaah yang ada di sini, coba angkat tangannya semuanya. Lambaikan tangan semuanya dulu. Dada-dada dulu semuanya, Masya Allah. Ibu-ibu ayo dada-dada dulu sebelah kanannya. Ya, Pak nyuwun sewu nggih sekedap nggih. Saya mau coba cek gelarnya emak-emak dulu ya. Masya Allah. Oke, lambaikan tangan dulu semuanya. Berikan sambutan hangat untuk teman-teman Yogyakarta dengan bilang Jogja 1 2 3. Oke, Karang Taruna Kali Cawang dengan bilang Kali Cawang 1 2 3. Dengan bilang Sarang Hiu 1 2 3. Masih lambaikan tangan dulu, kita peregangan. Masih ada yang ngantuk, Masya Allah Bapak Ibu semua. Tengok orang yang di samping kanan jenengan boleh. Orang yang ngantuk ternyata itu ya. Nah, saya minta tangan jenengan disampirkan di pundak teman sebelah kanannya, boleh? Nah, saya minta dipijit-pijit dulu, Mbak, monggo Mbak. Nah, tanganin jenengan disampirkan di pundak teman sebelah kanannya. Nek sing duwe paitan sengit. Bravo. Sudah, sambil dipijit-pijit Mbak, sudah semuanya? Silakan ikutin kalimat dari Buya Bayu. Hei sahabatku. Belum kompak. Hei sahabatku. Hei tonggoku. Malam ini kita mau ngaji bareng. Aku tahu kowe iki ngantukan. Aku ngerti kowe iki burung fokus. Ben luwih fokus. Nih tak kasih 100. Bilang lagi, hei koncoku, aku ngerti kowe iki duwe utang. Tapi ra apa-apa. Ana Gusti Allah yang Maha memberi ampunan. Sekarang coba angkat tangan kirinya dong Bu, Pak, Mas, Mbak semuanya. Lambaikan tangan dulu. Kalau gelangnya nggak di kanan berarti di sebelah kiri ya gelangnya, Masya Allah. Silakan dipamerkan dulu. Nah, ternyata orang di samping kiri jenengan juga orang-orang itu ngantuk. Orang-orang yang sok kuat, orang-orang yang pundaknya butuh semangat. Ya, silakan sampaikan di pundak teman sebelah kirinya dulu, Masya Allah, biar nambah keakraban, Pak. Silakan ikuti kalimat dari saya. Hei tonggoku, hei goloku, ngomong jaluk mubi, tak turutane, tak usaha nih. Hei koncoku, aku ngerti HP-mu itu bukan iPhone, tapi rapopo, ana Gusti Allah yang Maha Pengampun. Koncoku, aku ngerti kowe neng omah sering tersakiti, tapi rapopo, ana Gusti Allah yang Maha mengobati. Semoga perjumpaan ini gak cuma di dunia, tapi sampai di surga. Amin. Tepuk tangan yang spesial buat Anda semua. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Oke, baik Bapak Ibu, sudah siap masuk materi? Sudah siap? Oke, insya Allah materi Buya Bayu nanti kita akan akhiri sebentar lagi sampai setengah 12. Oke, baik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya katakan kepada jenengan semua, niatkan perjumpaan kali ini bukan dalam rangka memperingati malam tahun baru, nggih. Kenapa begitu? Karena tahun Masehi itu adalah bukan tahun ajaran Islam, yang dimana dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk bagian dari mereka. Kalau bahasa Arabnya disebut dengan tasyabuh. Dengan apa? Kenapa peralihan Desember ke Januari itu memperingati hari tahun baru? Karena ternyata memperingati lahirnya dewa Zeus. Bukan, itu jenengan. Pak, jenengan pun kenal kali dewa Zeus? Dereng? Nek dereng kenal makin dikenalke kali cahno. Dewa Zeus ini salah satu dewa yang mereka penghamba-penghamba takdir di aplikasi ya. Nah, dewa namanya Dewa Janus. Dewa apa?
Dewa Janus ini memiliki dua muka sisi depan dan sisi belakang. Sisi belakang niku masa lalu dan sisi depan niku masa. Nah, niki memperingati hari ini Bapak Ibu, hari kelahirannya Dewa Janus. Makanya di bulan pertama di tahun Masehi niku disebut dengan Januari. Asal katanya dari Dewa Janus. Terus Bapak Ibu, Rien kan sekarang ada himbauan pemerintah kalau yang namanya malam tahun baru tidak boleh ada namanya nopo? Kembang api. Tahu mboten filosofi kembang api niku nopo? Nopo? Apa? Geni. Ya. Ada ya tahu geni. Masak banyu. Ayo nopo? Filosofi ini kembang api niku nopo? Karena ini adalah agamanya, agama paganisme, agama yang menyembah api. Terus selain api nopo? Sok mpunate niup-niup trompet boten? Sekarang sudah tidak ada karena trompetmu sudah ada di HP-mu. Betul? Sekarang nggak ada tuh anak-anak zaman sekarang tuh niup-niup trompet. Nggak ada. Nek zaman kolorien Bapak Ibu masih ada nggih? Tahun baru niku diperjual belikan di pasar-pasar niku trompet-trompet. Nah, ternyata Bapak Ibu, trompet niku juga ya adalah kebiasaan dari orang-orang Yahudi. Wah, Yahudi. Sanes beda. Terus apa malih? Jenengan pun nate mboten pas begitu malam tahun baru pakai topi kerucut? Sudah pernah dulu ya? Ya, tak kasih tahu nggih. Nah, topi kerucut niku filosofinya adalah dari yang namanya Muslim di Andalusia di Spanyol ya, ketika mereka kena intimidasi dan dimurtadkan secara terpaksa, maka mereka dipakaikan namanya topi kerucut. Jadi waktu itu setiap Muslim yang sudah pakai topi kerucut itu tandanya mereka sudah keluar dari tapi dengan cara pemaksa. Di umur berapa kalian tahu fakta ini? Agak gitu ya. Di TikTok kan kayak gitu. Ini yang terjadi. Nah, selanjutnya itu sekedar intermezzo saja ya. Nah, tapi materi kita bukan itu. Karena terlalu berat. Saya mau nanya sama jenengan. Bagaimana ekspresi wajah Anda di tahun 2025? A, B, C, atau D? Si. Saya mau ke bapak-bapaknya, sepuh-sepuhin nih. Bapak-bapak dulu nih. Pak. Ya, ekspresi wajah jenengan di tahun 2025 A, B, C, nopo D? B. Oh, sing sok misu-misu berarti jenengan ya. Ibu, Bu, jenengan ekspresi wajah di tahun 2025 A, B, C, nopo D? D. Oh, kabeh ya. Oh, jenenge mamai. Memang karena wanita ingin dimengerti, kabeh gelem ya. A, B, C, D. Saya mau nanya sama Karang Taruna. Ekspresi wajah Anda gimana di tahun ini? Iki nek sing A mesti sing par jackpot kok. Ngerti jackpot, Pak? Boten, ya enggak usah tahu Pak jackpot ya. Saya harap semuanya A ya. Ada yang B? Biasanya songsok meso-meso di rumah, bapak nopo ibu dulu? Ya, fakta. Ibu. Pak, saya mau nanya. Yang sering tata-tata di rumah, bapak nopo ibu? Ibu. Fakta nggih? Oke. Baik. Kita lanjut. Mas, kok ini raiso, Mas? Wah, ini meso-meso jenengan ya, makanya nggak bisa ini. Mas, atau enggak laptopnya taruh sini aja deh, enggak apa-apa, biar saya bisa ke sini. Ya, dilanjutkan saja. Klik. Oke. Nah, hari ini saya mau membawakan beberapa fakta di tahun 2025. Siap semuanya? Siap. Kita satu. Iya. Di tahun 2025 kita melihat jumlah ODGJ di Kulon Progo disebut tertinggi di capai sebanyak 1.460 orang.
jangan sampai 1.460 orang itu diantaranya jenengan. Kulon Progo, UMK-nya tahun 2026 naik jadi 2,5. Tapi kok diiringi juga dengan angka kenaikan ODGJ. ODGJ ini kenapa Pak? Wong edan nek bahasa kasare, nek bahasa halus ya orang dalam gangguan. Kenapa kok sekarang banyak masyarakat kita yang termasuk mereka-mereka itu termasuk dalam ODGJ? Nanti kita lihat beberapa fakta-fakta yang terjadi. Ternyata diantaranya, kenapa banyak orang stres? Karena standar kebahagiaannya ngikutin standar kebahagiaan orang. Tuh. Ada jamaah nanya sama saya, Ustadz, suami saya itu kok nggak kayak Aldebaran ya di Ikatan Cinta. Kenapa? Aldebaran itu selalu bilang sayang, bilang cantik sama pasangannya. Itu dulu, Mbok. Suami jenengan ketika beripi jenengan. Saniki pun punya anak 3, pun 2 putu, wis ora mangsane. Betul, mboten? Kita melihat lagi kasus skizofrenia. Nah, nanti saya akan jelaskan gitu. Ini salah satu penyakit tertinggi di ilmu psikolog mengatakan salah satu penyakit tertinggi zaman sekarang adalah skizofrenia tertinggi di DIY, gangguan jiwa yang sering dikira kutukan atau santet. Bapak Ibu, skizofrenia itu adalah penyakit kalau ada orang yang sering bilang begini, aku mau krungu suara-suara ini loh. Aku mau ndelok ono suara wong lewat ngene-ngene kuwi lho. Nah, itu yang terjadi. Ternyata kalau dari secara ilmiahnya itu psikologinya kena penyakit namanya skizofrenia. Betapa banyak sekarang anak muda khususnya yang dia bundir. Tahu bundir? Apa itu bundir? Yes, itu gara-gara dengar ucapan-ucapan di telinganya. Karena apa? Anxiety, kecemasan yang bertinggi, kecemasan ketinggian akhirnya menyebabkan apa? Berhalusinasi alias bubur. Halusinasi. Itu. Ini fakta yang pertama. Kita buka dari fakta Kulon Progo, ODGJ-nya meningkat. Kira-kira tahun 2026 meningkat atau turun? Meningkat. Oh, senang banget jangan nih. Turun ya. Kita lanjut lagi, geser lagi. Di tahun 2025 kita melihat angka mayoritas pengguna pinjol 1% adalah anak-anak. Tuh Pak, Bapak mboten. Pak tenang Pak, kalau anak jenengan belum bisa mandiri, masih ada BRI. Bukan itu. Kenapa dengan mudahnya? Karena apa? Dengan selfie, dengan nyantumin KTP, wes cair, itu mboten. Lah bapak-bapak kudu menyangse, kudu survei se kalau mantri ini, betul? Iku pun orang mesti di ACC dan segala macamnya. Lah saniki gampil sangat Pak. Makanya anak-anak muda sekarang itu nggak perlu kerja, udah disamperin sama 7 perusahaan besar di Indonesia. Betul? Apa aja? Apa lagi? Ya apa lagi? Itu yang disebutkan sama mereka, bukan perusahaan BUMN Pak ya. Itu perusahaan pinjol semuanya. Ya, hati-hati. 60% pengguna pinjol mayoritas adalah anak-anak muda. Kemarin tuh kasus di Kokap, Ponate, Mirong, ada anak SMP terjerat kasus pinjol dan judol, akhirnya nggak mau sekolah karena malu punya utang 4 juta dengan teman-teman di sekolahnya. Jadi anak ini bermasalah Pak. Anak ini adalah anak yang pindah-pindah sekolah, kurang lebih 3-4 kali udah pindah sekolah. Hidupnya dengan bibinya, nggak dengan bapaknya, karena ini anak brokoli. Terima kasih. Broken home. Dia tinggal dengan bibinya, suatu ketika dia bermain game-game yang itu ada top-up dananya. Ketagihan tuh Pak. Akhirnya terjerat, nggak ada buat alternatif pinjaman, akhirnya ngambil KK atau KTP bibinya dan make pendaftaran NIK atas nama siapa? Bibinya. Terus habis itu uang 4 juta itu dari hasil utang itu ternyata bukan dengan aku ngutang dengan kamu ya, enggak, tapi dengan sistem malak.
Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, kita cek anak ini ternyata orang tuanya ya pemain. Nanti akan kita cek berbicara juga masalah keluarga di dalam hal ini. Oke, lanjut. Nah, miris nih, lagi kita lihat di tahun 2025, angka muslim di Indonesia males sholat 5 waktu. Bahkan cuma 38,9% yang rajin sholat. Itu saya rajin sholat. Nah, pemalai berapa persen yang hadir berjamaah di teman-teman pemuda dan olahraga. Teman-teman pemuda khususnya, nyuwun sewu ya. Saya mau nanya, harusnya yang semangat, yang pantas, yang nggak punya halangan berangkat ke masjid niku tiang 6 nopo tiang sepuh. Halo, cah 6 nopo cah sepuh? Pernah cah 6 masalah, ya Allah aku nggak bisa, aku asam urat, ada kayak gitu? Enggak mungkin. Yang pantas untuk berangkat berjamaah di masjid sinten Pak? Anak mudanya. Mas, Mbak, sekarang bulan Rajab, besok bulan Syakban dan masuk bulan Ramadan. Tolong jaga konsistensi dan semangat untuk memamurkan masjid. Masjid itu akan bahagia ketika dia bisa bicara. Masuk bulan Ramadan dia bilang, "Ya Rob, terima kasih engkau hadirkan kembali bulan Ramadan untuk bagaimana aku bisa dihadirkan sama orang-orang banyak. Aku bisa didatangi sama orang-orang banyak. Dan aku bersedih harap ketika nanti keluar bulan Ramadan, ketika 1 Syawal, orang-orang sudah tidak menghadiri aku lagi." Malamnya tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Sesuai subuh kelewatan. Mana esensi kemenangannya itu teman-teman semua? Yuk, besok Ramadan 30 hari itu adalah bulan bagaimana untuk membentuk kebiasaan kita menahan emosi. Sing udut dipaksa untuk ora udut sih. Betul? Yo, sing misalnya nonton sing ora-ora ditahan sih pandangan matanya untuk tidak nonton sing tidak-tidak. Sing misalnya pacaran minimal, kita jangan sentuhan dulu ya, bukan mahram. Nanti begitu buka puasa, ayo guys. Ada kayak gitu. Ada, teko wongi. Lanjut. Terus lagi kita masuk ke dalam rumah. Bapak Ibu, kita melihat sekarang 15 juta anak di Indonesia itu kehilangan sosok ayah. Ayah tidak meninggal dunia, ayah tidak di alam kubur, tapi ada orangnya, ada wujudnya, tapi tidak ada kontribusinya. Jangan sampai Pak, 15 juta anak itu diantaranya anak-anak kita. Dan saya harapkan sama jenengan semua untuk Pak, ayo hadir bersama-sama di pengasuhan. Biasa nih, nek bab masalah pengasuhan, bab masalah pendidikan, niku diserake neng sopo. Pak, iki ono program gemar, nopo niku gerakan ayah mengambil rapot. Aku pengen ayah yang ngambil. Rata-rata bapak-bapak, wis kono karo mbok. Pak, aku pengen dolanan playground, Pak. Wis kono karo mbok. Pak, aku tuh pengen dolanan ning pantai karo papa. Aku pengen dolan karo papa. Wis kono karo mbok. Hilang sosok ayah, tidak ada kehadirannya, maka ayah selalu saya sampaikan, ayah tidak selalu hadir di setiap saat, tetapi ayah selalu hadir di waktu yang tepat. Nih, saya golek duit sopo, Pak, ayah tidak selalu hadir ada di rumah, Pak. Tapi manfaatkan momen ketika mereka ada waktu bersama jenengan, manfaatkan waktu itu semuanya. Makanya ketika anak saya di sekolah, saya datangi kepala sekolahnya, saya minta, Pak, Bu, saya minta kalender pendidikan di sekolah ini, kapan ada outing, kapan ada harus membentuk kedekatan sama orang tua, saya harus hadir di dalamnya. Pekerjaan bisa kita atur deh, yang penting kehadiran sama anak itu yang kita butuhkan, Bu. Besok nih mas-mas yang masih jomblo, besok akan menjadi seorang bapak, akan merasakan bagaimana menjadi seorang bapak dan punya anak cewek. Perhatikan kalimat saya, sebagai pria, perhatikan pria,
jangan sesekali engkau ngerusak namanya seorang wanita. Kenapa? Ketika engkau juga punya anak wanita, ketika dirusak, begitulah rasanya. Betul, Pak? Kali ini khusus yang nom-nom ya. Lanjut. Tuh, bahkan sampai banyak juga anak sekarang yang tidak bisa baca Quran atau buta huruf cah SMP, cah SMA saniki Bu, tidak bisa baca Quran. Jangankan baca Quran, baca tulisan aja belum bisa. Ini yang terjadi. Lanjut. Lanjut lagi kasus apa? Aborsi meningkat. Ya, berawal dari kata cuma. Mas, kan anak saya cuma pegangan tangan. Hati-hati, semua berawal dari kata cuma. Married by accident, tek dung deluan, berawal dari kata cuma. Pak, nyuwun sewu, kalau niki ajeng medal kali anak jenengan, niki kalau betake martabak. Oh nggih le, engko mulai aja lali nggo bakso. Anak jenengan Pak yang punya cewek, khususnya anak cewek ya, mau dihargai dengan sebungkus bakso. Mbak, jenengan lebih mahal daripada itu Mbak. Tolong jaga auratmu, jaga kehormatanmu. Jangan pernah mau disentuh dengan pria-pria berhidung. Sopo sing belang asal waduh. Ketok ya. Ketok belangnya. Itu selanjutnya kita geser lagi ke anak-anaknya. Tuh kan semua kena tuh ya, anak mudanya kena. Nih, bocil-bocilnya kita lihat apa-apa sekarang serba main bangun tidur main mau makan main ngobrol karo wong tua main arep ngaji main pengajian yo main arep turu yo main semua serba kiamat hidup kita tanpa wes kesel aku. Sekarang coba kita lihat fakta yang terjadi. Indonesia resmi jadi negara paling kecanduan smartphone. Smartphone niku smart niku nopo? Pintar. Phone niku nopo? HP sing bodoh sinten saniki? Wonge. Saya mau nanya, ini barang hidup nopo barang mati? Barang mati. Kita barang hidup nopo barang mati? Hidup. Yang bisa mengendalikan barang mati niku sinten? Tapi saat niki kewalik, ngira mboten. Justru barang mati yang mengendalikan barang ning dalan yo dolanan. Tuh mbak-mbak naik motor Scoopy, pakai helm carglass, celananya kombro-kombro. Ya, terus jalan ke Waduk Sermo sambil jadi anak-anak senja. Tahu anak senja? Ya, anak maghrib. Tahu maghrib? Nah, anak peteng. Nah, itu. Sambil nyanyi, menangislah, kan kau juga manusia. Kayak gitu. Sambil nangis kayak begitu. Ini anak-anak senja. Sambil apa namanya, di lampu merah main HP. Sambil di jalan teleponan. Sambil ngetik-ngetik. Kenapa sih nggak berhenti dulu, Mbak? Kenapa sih harus sambil megang gas sama megang ini? Kan bisa nanti dulu kan begitu. Nah, kita melihat fakta yang terjadi seperti apa. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak muda sekarang adalah dekatnya dengan handphone, dekatnya dengan smartphone, maka standar kebahagiaannya adalah dari apa yang dia like, komen, dan ini contohnya. Barusan tanggal 29 November kemarin, ada sebuah cerita si anak, mohon maaf ya, nikam ibunya ketika ibunya sedang tidur di kamarnya. Kenapa? Kita coba cek anak itu, ternyata dendam sama ibunya gara-gara HP-nya disita, anaknya main game. Dan apa game yang dia mainkan? Coba kita lihat itu, ada tahu? Mainnya apa? Bukan FF. Ya, bisa jadi juga FF. Jadi ada permainan anime-anime, Bu, yang itu ada adegan-adegan bawa pisau terus bunuh-bunuh. Itu hati-hati. Makanya ada yang mengatakan, Ustadz, anak saya di rumah main HP, anak saya diam di kamar. Hati-hati, walaupun raganya di kamar, tapi pikirannya ada di luar. Ini yang terjadi semuanya, Bapak Ibu sekalian. Tuh, akhirnya ini fakta yang terjadi. Saya sering main ke sekolah-sekolah SD, Pak. Ada seorang anak SD, itu kelas 2 SD. Usia pinten? Halo, usia berapa? Usia 8 tahun, Bapak Ibu, kita melihat usia 8 tahun,
Saya habis dari sekolahnya, pulang dari sekolah itu, dia langsung bikin konten jeduk-jeduk, langsung kirim DM ke saya. Kak, jangan lupa, likom dong. Tuh, anak kelas 2 SD. Likom niku nopo? Saya cari di kamus besar bahasa Indonesia, Pak. Nggak ada namanya likom. Likom niku apa? Like dan komen dong. Anak kelas 2 SD, umur 8 tahun, sudah minta validasi. Jadi besok kalau dia udah besar, kebahagiaannya dari pencapaian orang lain menilai dirinya. Udah berapa yang like ya? Selfie 30 kali, yang diupload 1. Itu pun masih editan. Betul nggak? Lihat berapa yang like ya, berapa yang share ya, dan segala macamnya. Nah, akhirnya ini yang terjadi. Standar kebahagiaan anak-anak kita itu berawal dari apa? Handphone yang bagaimana standar kebahagiaannya adalah like, comment, dan share. Suatu ketika ada mbak-mbak mahasiswi curhat di TikTok panjang lebar terkait masalah kehidupannya. Apa? Netizen mengatakan, udah Kak, kalau jadi kamu, aku bunder aja Kak. Udah Kak, kalau aku jadi kamu, aku begini-begini aja Kak. Akhirnya standarnya bukan dengan agamanya, tapi apa? Perkataan dari netizennya, dari komentar yang ada. Akhirnya si cewek itu bisa bunuh diri. Ini yang terjadi. Tuh, lanjut. Bapak Ibu, kemarin kita dihadapkan dengan kondisi bencana alam, di mana rekan-rekan saudara-saudara kita di Aceh, di Tapanuli, itu kena bencana apa namanya? Yes, banjir bandang dan tanah longsor. Kita melihat sekarang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih belum bisa aktif beberapa listrik atau mungkin perbatasan-perbatasan yang dimana jembatannya itu putus dan segala macam. Oke. Kita coba lihat bencana alam yang terjadi sepanjang ini. Luar biasa. Di tahun 2025 ini yang paling banyak adalah banjir. Karena banyak sekarang program deforestasi. Apa itu deforestasi? Halo? Penggundulan hutan untuk investasi. Ya, itu yang terjadi. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, kita jelas, kita inilah umat Islam yang bagaimana umat Islam dikatakan di Quran Surah Ali Imran 110. Ayat berapa Bapak Ibu? Ali Imran 100. Gimana bunyinya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah. Jenengan Mas panitia, Pak, Bu, jenengan semua inilah kuntum khaira ummah, umat terbaik. Coba kita melihat sekarang rata-rata mayoritas yang menjadi pelaku kemaksiatan adalah anak-anak muda yang agamanya Muslim. Kita melihat bagaimana para pejabat-pejabat yang berkuasa di sana juga beragama. Kita melihat yang menjadi korban-korban juga adalah agama. Ini ternyata ada satu hal yang salah konsep dalam kehidupan kita. Oke, saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian. Musibah terbesar, bencana terbesar apa yang kita hadapi saat ini? Ayo, jawab. Saya cepat saja. Musibah, bencana terbesar apa yang kita hadapi saat ini? Bu, Pak, silakan dijawab. Apa? Ekonomi. Oke. Apa malih? Iklim. Musibah, kadang sok mumet, kadang sok panas, sok meriang, sebulan dicit. Jenengan gue. Ada malih? Yes, musibah bencana terbesar yang kita hadapi saat ini itu adalah MB. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong. Saya bukan buzzer, oke? Saya bukan orang yang kontra atau pro dengan pemerintah. Tapi MBG ini bukan singkatan dari makan bergizi gratis. Ada yang tahu? Yes. Musibah bencana terbesar Indonesia atau dunia ini adalah musibah bencana generasi. Kenapa ini menjadi yang terbesar? Kalau kita melihat bencana alam yang bagaimana itu hutannya digundul, Pak, kita bisa lihat faktanya ada hutan gundul, betul? Kalau kita melihat bagaimana yang terjadi longsor, kita melihat ada faktanya, ada fisiknya. Tapi sekarang, Pak, yang menjadi besar bencana saat ini, bencana generasi. Apa itu? Runtuh, longsor, hilang, tapi tidak kelihatan. Fakta mboten.
Halo, fakta mboten? Halo. Kalau saya bilang halo-halo, semua bilang hula-hula. Halo-halo. Halo-halo. Tor monitor. Tor monitor. Anggota mau lapor. Kondisi lagi gacor. Halo-halo. Halo. Masih fokus? Masih. Oke, kita coba lihat musibah bencana generasi. Zaman bapak, zaman ibu, yang namanya anak muda, ramai nggak dulu di masjid? Ramai. Sekarang Pak, nggak kelihatan faktanya, nggak terasa anak-anak sekarang sudah semakin jauh dari namanya masjid. Kita melihat akhlak dan adab jenengan dulu pripun ketika dengan orang tua atau dengan guru atau dengan kiai. Sekarang kegerus Pak akhlak adab itu dengan satu peradaban yang besar. Maka bencana terbesar kita saat ini adalah musibah bencana generasi. Kenapa Buya Bayu fokus ke generasi? Karena mereka yang akan menduduki Indonesia ini. Generasi Z, Gen Z akan menjadi generasi yang akan menduduki Indonesia yang digadang-gadang menjadi generasi Indonesia emas. Kira-kira emas atau cemas besok? Di tahun 2045, 20 tahun ke depan, usia produktif adalah mereka-mereka semua. Betapa bahayanya ketika masjid nggak dipegang, betapa bahaya ketika peradaban ini nggak dipegang sama mereka-mereka, habis dunia ini. Habis, bahkan fakta membuktikan Pak, ada profesor yang mengatakan Indonesia akan lenyap di tahun berapa? 2030. Coba. Bukan hilang wilayahnya, tapi hilang peradabannya. Ini yang terjadi. Nah, maka sekarang kita sudah nggak dijajah dengan tank, Pak. Kalau zaman jenengan dulu, zaman VOC, itu dijajah dengan tank. Tapi sekarang kita dijajah dengan apa? Tren. Betul nggak? Zaman dulu, Bapak Ibu kita, kalau nyanyiin TPA, enak banget. Di suatu malam, di bulan Rajab. Ini di video kan? Di video. Di video. Di video, biar melebut TikTok. Ya. Ulangi. Dulu, waktuku kecil ya. Dulu kita dijajah dengan tank yang benar-benar fisik, betul ya? Sekarang kita dijajah dengan tren, sehingga anak muda sekarang nggak punya karakter. Dulu orang tua kita TPA ngajarinnya enak banget lagunya. Di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, duhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa. Tanggal 27 di bulan Rajab kita peringati hari itu Isra Mi'raj. Kita peringati hari itu Isra Mi'raj. Saya yakin gak akan hafal anak-anak sekarang. Sekarang hafalnya emak-emak milenial ngajarinnya, hei nona makin gak bikin kakak jadi. Nah itu hafal. Dengan apa? Tren. Ramadan tahun kemarin kita ditrenkan dengan apa? Plek plek plek. Betul? Saya nggak tahu tahun 2026 Ramadan ini apa lagi. Akhirnya Pak, ketika anak akan terbawa arus kehidupan, dia nggak punya karakter kehidupannya. Jadi sehingga temennya ngalor yo melu, nek koncone ngidul yo melu, nek koncone nyungsep yo melu, maka kita bisa memilih 3. 1.
mau diam seperti batu ketika teman-temannya berusaha untuk menjadi atau mencari jati diri. Seseorang mengatakan dengan bikin story WhatsApp, semua akan indah pada Fred. Atau yang kedua, kita pengen seperti kuning-kuning kali neng kali. Do you understand, Bapak Ibu? Napa niku? Itu bukan tai, bukan. Itu kotoran namanya ya. Kalau ya arus ke kiri yo melu, arus ke kanan melu, nek arusnya nyungsep yo melu, jangan sampai engkau menjadi kuning-kuning. Walaupun ibu-ibu juga pakai baju kuning. Tapi kita bisa menjadi seekor ikan. Apa itu ikan? Yang pandai merawan arus kehidupan. Ketika teman-teman yang lain pada pinjol, it's not me, itu bukan saya guys. Saya adalah marbot masjid. Saya adalah Karang Taruna Kali Cawang, anti dengan namanya pinjol. Tapi judul oleh sidi-sidi. Saya jamaah Masjid Al-Hikmah Dalangan. Ya, kalau make akad-akad yang batil, enggak, saya nggak akan terima. It's not me, itu bukan saya. Saya adalah jamaah Masjid Al-Hikmah Dalangan. Saya harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Rasulullah, apa yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan tren dan tren. Betapa banyak sekarang anak kita latah gara-gara ikut tren. Lanjut. Dulu para pejuang berjuang dengan menggunakan bambu runcing. Sekarang, Pak, kita berlomba melawan musuh-musuh peradaban dengan pemikiran. Dengan apa? Pemikiran. Karena yang diruntuhkan musuh-musuh peradaban lah pemikiran-pemikiran anak-anak muda saat ini. Apalagi wanita. Kalau mau meruntuhkan Indonesia, meruntuhkan peradaban dunia, maka yang kau runtuhkan pertama kali adalah wanitanya. Tuh, lanjut. Nah, ini. Apa yang diserang di pemikirannya? Ada fun, food, fashion, dan film. Ini, Pak. Jadi kalau kita melihat sekarang, Pak, di tahun 2025 ini, luar biasanya ya, orang-orang itu udah luar biasanya meruntuhkan anak-anak mudanya itu dengan 4F ini. Apa, Pak? Yang pertama, fun. Apa itu fun? Hiburan, dan hiburan. Dijauhkan dari masjid, dijauhkan dari agamanya, lebih disibukkan dengan perkara hiburannya. Lanjut, food. Makanan atau minuman yang haram masuk ke dalam tubuh kita, termasuk miras santika. Tabo pola sasoki, itu gue anget-anget, betul? Gue seger-seger. Makanya kalau malam tahun baru ini agak riskan, Mbak, ya. Jangan sampai tahun baru ini kita lewati atau pergantian tahun Masehi ini kita lewati dengan kemaksiatan, jangan sampai. Bahkan di tahun kemarin tuh ada tren adalah apa? Tahu nggak, Mbak? Tahu nggak? Tren tahun kemarin di 2004 ke 2025 apa? Hilangnya perawan di tahun ini. Ada itu. Makanya kalau jalan ke Jogja, Pak, setiap tahun baru pasti hotel-hotel itu kok ngerti dengan karena aku takon kok malah jangan jenengan sing memenuhi kan jenengan ya. Astagfirullahaladzim. Food, fashion. Apa itu fashion? Yang dihilangkan dari wanita sekarang adalah rasa malu. Padahal kehormatan wanita itu ada di mana? Dihilangkan rasa malunya, pakai pakaian yang Masya Allah, tabarakallah. Pakaian belum jadi, udah dipakai. Ya, jangan sampai, Mbak, kayak gitu ya. Dure kudung sore itu yang terjadi, termasuk film-film juga ini yang terjadi ya, yang terjadi. Nah, maka Bapak Ibu, saya cepat saja nih karena waktu sangat terbatas. Berbicara masalah pergantian tahun, kita berbicara masalah waktu. Masalah apa? Saya mau nanya, waktu niku penting mboten? Sadar mboten nek jenengan sekarang yuswane pun sakniki, pun pinten tahun jenengan? Ayo, Pak. Yang paling tua sinten, yang paling sepuh pinten, Mbah? 8 doso pinten? 8 doso tiko. Ada yang di atas 8 doso tiko? Ini malah kayak lelang ya, Pak ya. Jadi semakin tua semakin semakin akeh duitnya ya. Ada. Padahal Rasul mengatakan usia umat itu rata-rata berapa? 60
60 tahun. Jenengan pun lewat berarti nah niki sing dereng hati-hati. Ayo sing cah nom riyen pernah nggak jenengan lihat ada orang dewasa enak ya tadi cah nom ora tahu diatur-atur karo mbokne, betul? Begitu jenengan sudah dewasa lihat cah cilik penak cah cilik apa-apa dituruti karo mbokne, betul? Ternyata jadi dewasa ku kira orang enak coba lihat dewasa. Nah, itu berbicara masalah waktu, Pak. Coba kita lihat di tahun 2025 pergantian ke tahun 2026 itu lekat kaitannya dengan masalah waktu. Dan Allah memberikan informasi itu lewat Quran surah Al-Quran. Ya pinter, nggak mungkin kita pakai Injil Pak malam ini ya. Al-Quran surat apa? Al-Asr. Ini ayat favorit Cak Nom ketika ngimami. Kalau di belakang ada calon mertua, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Tapi begitu raono calon mertua nih, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihati. Kayak gitu. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai berapa? 3. Pripun bunyinya? Bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa atau demi waktu. Pak, Bu, kalau redaksinya demi waktu atau demi masa, ini berarti Allah bersumpah. Jadi di dalam Al-Quran Allah sering bersumpah, wal 'asr wad duha, demi waktu, wal lail, demi waktu, wan nahar, demi waktu. Nah, jadi banyak banget Allah bersumpah. Nah, Allah bersumpah atas nama waktu, berarti waktu itu sangat penting. Apa ayat selanjutnya? Wal 'asr innal insana, sungguh dan sungguh manusia berada dalam Dadi menungso niku kabeh sing ngomong neng ngarep, sing ngrungokke neng ngisor niku ya siapa saja. Innal insana, sungguh setiap manusia berada dalam tapi sampai situ ke ayatnya? No. Dijelaskan di ayat ketiganya, illalladzina amanu. Apa itu yang pertama? Dia beriman, wa amilus sholihat, yang beramal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau Al-Quran nggak turun, cukup dengan Al-Asr ini aja, cukup untuk menjadi panutan umat muslim, cukup menjadi panutan manusia. Kenapa? Karena cuma 3 ini saja kunci dari kehidupan kita, Bapak Ibu. Apa pertama? Wong nek duwe iman iku mesti duwe sing jenenge rasa takut. Betul? Ingat CCTV terbaik kita sinten? Walaupun sekarang lagi zaman-zamannya CCTV rusak. Paham maksud saya? Mau diselidiki CCTV-nya, tapi ada satu rusak, siapa? Allah Subhanahu. Beriman kepada Allah. Nah, iman itu adalah percaya. Pancaran dari percaya itu adalah ketaatan. Jadi ini ana wong beriman kok nggak taat, itu nggak sinkron. Terus apa? Amal solehat, berbuat kebaikan, amal soleh, amal itu perbuatan, soleh itu baik. Watawasau bil haq, watawasau bis, menyampaikan kebenaran dengan bersabar. Itu intinya 3-nya. Nah, maka waktu kita di tahun 2026 ini, Pak, perbaiki ketakwaan kita. Bahkan bapak-bapak, laki-laki setiap pekan diajak untuk bertakwa. Kapan itu? Mesti sing canom turu. Kalau meneh tekone nek pas apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau enggak pas melkune pas arep innal hamdalillah. Wow, gitu kan ya? Sampai niku.
Setiap sepekan sekali kita diceramai atau diingatkan sama khotib kita, gimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ayo wahai orang beriman, bertakwalah engkau dengan sebaik-baiknya takwa. Takwa, Pak. Kunci dari iman itu redaksi ini apa? Kembali untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa sih definisinya? Menjalankan perintah, menjauhi. Kan sekarang kan kita tidak gitu ya. Amar ma'ruf nyambi, ulangi, amar ma'ruf nyambi, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jadi tidak ada yang mengatakan nggak bisa, mas uripnya kudu seimbang, nggak bisa. Sing jenenge air itu nggak bisa bergabung dengan namanya minyak. Pasti akan ada salah satu yang kalah, pasti akan ada salah satu yang menang. Jadi nek taat, yo taat sing kafah sisan lho. Terus nek beling, yo cembeling sisa, ya tobat maksudnya gitu loh. Itu ya. Jadi orang merugi itu bukan orang yang habis duitnya, bukan gagal bisnisnya, bukan kalah judol atau kalah pinjol, tapi gara-gara tidak memanfaatkan yang namanya waktu. Maka manfaatkan waktu sebaik mungkin. Akhirnya banyak orang yang berjuang kaki di kepala, kepala di kaki, betul ya, jadi bang toib dan segala macamnya. Seolah-olah dia berlari padahal dia sedang berjalan di tempat gara-gara ngoyak masalah harta dan sampai saat itu habis waktunya terbuang sia-sia. Tuh, ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini terakhir dari saya, Gi. Setelah ini saya percepat lagi. Nah, maka 3 konsep dalam kehidupan kita. Landasan kita berkehidupan itu adalah akidah Islam. Apa Bapak Ibu? Akidah Islam itu apa? Kalau jenengan bangun sebuah rumah, yang dibangun dulu apanya? Pondasinya. Jangan sampai jenengan kuat syariatnya, pondasinya lemah. Karena justru bangunan itu akan retak, akan runtuh ketika pondasinya tidak baik dulu. Nah, anak muda, sebelum engkau belajar syariat, belajar dulu masalah akidah. Apa? Perkokoh dulu pemahamanmu tentang masalah keagamaanmu. Karena tadi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah inginkan sebuah kebaikan dalam diri seorang hamba, yang Allah berikan pertama kali adalah faqihu fiddin. Apa itu? Paham sek karo apa? Agumune. Agumu. Tahu ya? Tahu itu ya? Ya Allah, ampuni Bilqis. Ya Allah, sayangi. Ya Allah, cintai. Ya Allah, sayangi. Kita ganti. Saya ngundang aku Aksal. Kita ganti ya. Ya Allah, sayangi. Ya Allah, cintai. Ya Allah, lindungi. Ya Allah, nikahkan. Amin ya. Itu akidah Islam sih. Dadi nek wong Arab apik niku sing kudu dibenake. Sen apa? Akidah sih. Jujur nek orang mertua niku sing digoleki napa sih, Pak? Nanti perkara ekonomi niku sekian penting apa? Piye agamamu? Itu dulu, Pak. Sekarang apa jabatannya? Apa statusnya? ID card-nya apa? Bukan aku laku apa kredivo ya kayak gitu. Apa pengalaman menang lah gitu. Itu dulu. Nanti gimana sholat subuhnya, imam di masjid mana, khotib di mana, itu dulu. Jadi kata guru saya, belum sah dikatakan jadi laki-laki kalau belum bisa khutbah Ayo saya ini digilir, Pak. Karang Taruna tuh nomor 1 Januari di Jumat pertama Aksal. Wah itu tak request, Pak. Jumat besok aku tak rene Jumatan, besok sing khotbah. Ibu-ibu langsung jejer, di calon menantuku. Wah. Ya, akidah Islam. Nah, nanti baru naik setelah paham masalah akidah, masalah landasannya, baru berkehidupan aturannya menggunakan aturan Islam. Sekarang banyak yang mengatakan aturan Islam itu abu tenan. Mereka ini nopo, landasannya belum kuat dulu. Nah, nanti goals kehidupannya kebahagiaan adalah menggapai ridhonya siapa? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nih, terakhir ya, 3 barometer kesuksesan kita di tahun ini. 1, M. Apa Bu? M. Yang kedua, K. Apa Pak? Yang ketiga, apa Pak? Bu? M. Apa itu 1? Masjid. Ayo. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Ini ayat yang menjadi penguat untuk marbot, untuk takmir. Besok dipasang Pak banner At-Taubah ayat 18. Ini SK jadi marbot, SK jadi Karang Taruna ngurus masjid, SK takmir ngurus masjid, bukan dari bupati, bukan dari lurah, bukan dari dukuh. Bukan dari dukuh, bukan dari siapapun, tapi langsung SK-nya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah. Jadi siapapun dia yang memakmurkan masjid, dia disebut dengan takmir. Lucunya, kalau ada nama takmir tapi enggak memakmurkan masjid, itu yang patut ditanyakan kehadirannya. Ya, jadi yang pertama di tahun 2026 ini suksesnya kita adalah bagaimana lebih cinta terhadap apa namanya? Halo, namanya apa? Masjid. Tolonglah, masjid ini bukan sebagai tempat aula pertemuan saja yang ramai ketika pengajian tok. Jangan. Apa yang mau datang Jumatan ketika dapat chicken tok? Enggak juga toh. Jadwal hari ini, pekan ini, chickennya yang kono rasa menyang mekinnya. Pekan ini chickennya yang dalangan alikmah menyang. Apa harus kudu dipancing sama chicken? Enggak juga toh. Apa harus dipancing dengan buah-buahan yang dulu? Enggak juga toh. Walaupun itu awalnya oke, tapi jangan sampai itu menjadi terus trigger jenengan untuk berangkat juga. Enggak juga. Itu yang pertama adalah apa? Masjid. Ini PR bersama nggih. Ciptakan lingkungan yang bagaimana anak-anak kita cinta terhadap masjid. Takmir, biarkan anak-anak bagaimana mereka suka bermain di masjid. Banyak yang takmir-takmir mengatakan, Ustadz, jangan anak-anak ramai di masjid. Bikin berbising suara saja. Jangan sampai jenengan diam atau jenengan senang anak jenengan diam di depan YouTube, tapi mereka ramai di depan. Justru kita malah ramai di masjid, kita malah nggak senang, tapi justru senanglah ketika mereka ramai di masjid daripada mereka diam di depan YouTube-nya. Yang kedua, keluarga. Apa Bapak Ibu? Keluarga. Kalau di tahun 2026 ini Bapak, ayo silakan lebih cinta lagi sama Ibu, Ibu lebih cinta lagi sama Bapak. Aksal cinta sama? Ya, sama orang tuanya. Kalau sebagai anak cinta sama orang tuanya. Kalau sebagai istri cinta sama suaminya, kembali kepada keluarga. Redaksi manusia terbaik itu banyak banget. Termasuk Rasulullah ngendiko, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya. Bu, saya mau nanya. Bu, biasanya tak dewe niku lebih sering lemah lembut kepada anak sendiri nopo anak orang lain? Serius? Sama anak dewe, Masya Allah. Anak wong liya nek nakal, Masya Allah, tabarakallah, ini lucu banget, pengen tak sentil ginjalnya. Pak, saya mau nanya sama Bapak, Bapak biasanya lebih lemah lembut kepada istri sendiri atau kepada istri orang lain? Istri siapa Bu? Istri orang lain. Rasulullah niku mengajarkan panggilan kasih sayang kepada siapa? Kepada istrinya apa? Dengan fisik apa itu? Ya Humairo, yang pipinya kemerah. Karena di Indonesia iklim tropis, ibu ngundang bapak. Ya Hajar Aswad. Tahu Hajar Aswad? Ireng. Atau mungkin ya kecap bangau yang hitam-hitam rada manis kayak Mas Aksal niku loh, Masya Allah. Niki membuat Masya Allah ginjal saya bergetar-getar gitu ya. Itu ya. Jadi poin kedua di tahun 2026 ini, selain cinta kepada masjid, kembali cinta kepada siapa? Keluarga. Prestasi di luar oke, tapi jangan pernah lupakan prestasi di dalam juga harus oke. Ingat Pak, harus ada anak jenengan yang butuh kasih sayang, butuh waktu. Selain butuh materi, mereka juga butuh apa? Bonding, kedekatan kepada jenengan semua. Itu. Ingat, jatuh cinta pertama seorang anak cewek siapa? Ayah.
Jatuh cinta pertama seorang anak cowok siapa? Pak, anak cewek kita itu bukan nyari pacar, tapi dia nyari ya sosok yang dia kangenin untuk dia peluk, untuk dia jaga atau untuk perlindungan dirinya. Jadi ketika bapak bisa memberikan itu semua, fix dia nggak akan nyari cowok. Begitupun juga anak cowok, dia nggak nyari cewek, tapi dia nyari sosok dia peluk, sosok cari yang dia pengen ngajak ngobrol. Kalau bapak sama ibu tidak menjadi tempat untuk curhat, tempat untuk ngobrol, fix dia akan mencari tempat ngobrol lain di luar sana. Ya, itu pesannya. Mbak, kalau jenengan cinta sama orang tua jenengan, tolong jaga benar-benar kehormatan jenengan. Camkan itu. Nanti suatu saat jenengan akan merasakan, oh Buya Bayu benar ya perkataannya. Karena Buya Bayu dulu adalah pro player masalah itu. Yang pegang mikrofon di hadapan jenengan itu dulu punya mantan 7. Ya, jadi kalau mau membahas masalah teknik perpacaran, ayo kita bisa adu mekanik sekarang. Saya hijrah dari masalah pacaran, saya nggak mau merusak wanita, karena ada yang mengatakan aku sayang kamu, tapi ternyata merusak dirimu. Ada patah, Mbak. Banyak sekali. Maka tolong jaga itu semua ya. Demi siapa? Ini orang tua. Harus ada tangisan kebahagiaan yang kita berikan kepada siapa? Orang tua kita. Kita pakaikan toga. Pa, Ma, lihat nih anakmu sekarang udah jadi sarjana. Pa, Ma, lihat nih anakmu udah menjadi orang sukses. Jangan sampai tangisan kesedihan merajai mereka semua. Ya, belum sempat lulus, mohon maaf, sudah masa depannya hilang gara-gara tekdung atau merit beasiswa dan Tuhan. Tolong jaga benar-benar masalah itu. Lanjut, yang ketiga. Nih, masalah dengan masyarakat. Dengan siapa? Ujian terberat datang dari orang terdekat. Ikutin kalimat saya. Ujian terberat datang dari orang terdekat. Repeat after me. Ulangi setelah saya. Ujian terberat datang dari orang terdekat. Kalau enggak dari suami, ya dari istri. Kalau enggak dari istri, dari anak. Kalau enggak dari anak, dari mertua. Kalau enggak mertua, dari menantu. Dan paling sering, kalih tong. Betul? Tuh, saya mau nanya kepada emak-emak. Sok rewang mboten, Mak? Oke, biasanya nek rewang ngopo gaweane jenengan? Saya mau nanya jawaban yang realistis ya. Emak-emak nek rewang biasanya ngapain? Oke, emak-emak biasanya kalau rewang 2. 5% ngupas bawang, 95% ngupas aib rumah tangga orang. Gimana ciri-cirinya ketika perkataannya semakin hot? Itu dengan gerakan semakin sedikit, dengan lisan yang semakin kecil suaranya. Gimana? Jeng kene tak kandani ning ojo kondo. Ternyata Pak, nyuwun sewu, pemain sepak bola nggak cuma ada di lapangan. Ternyata pemain sepak bola juga ada di tim rasan-rasan. Ada bagian yang namanya gelandang serang. Lempar satu masalah, jeng ngerti ora? Nah, mama tuh, aku wingi ngeruh wonge ngene-ngene yo, wingi karo Pajero, sakniki karo Kalia Oren, sesuk mbok karo apa meneh? Aku ngerti kuwi jeng sopo, sok ganti-ganti cowok to kae. Itu gelandang serang. Ada gelandang bertahan tuh. Oh ora yo, kae iki yo koncone mungkin. Ning ketoke hoode gendakane dhewe ketoke. Itu gelandang bertahan. Ada tukang striker, Pak. Striker itu apa? Tukang nyerang. Ngerti ora? Wingi aku roh langsung. Nek Allah tak warani. Ternyata gonta-ganti mobil itu bukan pacarnya. Jebule apa? Ngegrab. Nih mak-mak ini luar biasanya ya Allah ya Rabbi. Maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu jutanibu katsiran minadh dhon. Jangan terlalu banyak prasangka karo tonggone, karo bojone. Sing sok banyak prasangka bapak napa ibu? Bapak eneng cakruk. Bapak di mana ya? Kok nggak pulang-pulang? Rindu kehadiran papa gitu. Makanya kalau anak tidur bapak sama ibu silakan pilot talk. Pilo niku bantal, talk niku ngobrol karo bantal.
Maksudnya apa? Silakan diobrolin semua perkara keluarga ketika anak sudah tidur. Niku loh ya. Jadi yang ketiga, yang pertama tadi apa? Perbaiki hubungan dengan apa? Yang kedua, perbaiki hubungan dengan siapa? Yang ketiga, perbaiki hubungan dengan siapa? Dengan masyarakat. Bapak Ibu, 2026. Ayo, kita buka lembaran baru. Tidak boleh mendiami saudaranya selama berapa? Jenengan bertahun-tahun. Musuhnya lewat kono, aku tak lewat kini wae lah. Ada yang kayak gitu, kata sangat kayak gitu Bapak Ibu sekalian ya. Maka mulai hari ini, gimana ekspresi wajah Anda di tahun 2026 ini, Mas? A, B, C, D. Ayo saya mau ke bapak-bapak dulu, bapak-bapak sepuh. Gimana ekspresi wajah Anda? A, B, C, atau D? A, ibu-ibu, A, B, C, atau D? Karang Taruna, A, B, C, atau D? Jamaah TikTok ya, Roblox ya, Caca TPA, A, B, C, atau D? Jangan dong pasti kalian. Ya, kita harapannya semua dalam ini keluarga kita happy, rumah tangga juga happy, masyarakat juga happy, ke masjid juga happy. Siap semuanya? Halo, siap semuanya? Terakhir dari saya, siap semuanya? Siap semuanya? Maka Bapak Ibu, nek ketemu dengan saudaranya seperti ini adalah salah satu tombo hati. Tombo itu apa sih artinya? Tombo itu obat, hati ini apa? Salah satu tombo hati itu adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Mau tahu gimana caranya? Yuk kita sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala la 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 sayyidina wa Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkilahi tombo ati kaping maca Quran sakali kaping pindho salat wengi lakono kaping telu wong kang saleh kono sareng kaping papat ingkang luwih kaping 5 zikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah tek 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 gongnya ning kono aja jangan Masya Allah. Oke, Bapak Ibu, jadi di tahun 2025 yang lalu biarlah menjadi bahan introspeksi diri, menjadi bahan muhasabah diri. Ayo bersama-sama menyambut 2026 menjadi tahun yang penuh keberkahan. Ingat kembali bagaimana Bu, kalau wanita tidak disibukkan dengan perkara ilmu, maka wanita akan disibukkan dengan perkara perasaan. Pak, kalau laki-laki, Mas, laki-laki buatan disibukkan dengan perkara ilmu, maka pria akan disibukkan dengan perkara logika. Napa? Logika. Bapak-bapak niku nek logika tanpa logistik niku anarkis. Makanya sebelum nasihatin, sebelum minta uang setoran, penuhi dulu logistiknya. Paham? Kenyangkan dulu baru diajak ngobrol. Jangan sampai laki-laki niku lapar jenengan ajak Pak di duite mlayu saka omah. Makanya Bapak ndak salah kalau luwih nyaman neng Cakru. Betul Bapak Ibu? Tempat ternyaman jenengan di rumah apa di Cakru? Pasar. Golek nopo ning pasar jenengan Mas? Masya Allah. Nggih.
Bapak Ibu sekalian, ya malam hari ini kita sudah sedikit membahas tentang masalah muhasabah diri. Kita ingat tadi sudah membahas tentang perkara-perkara beberapa kasus-kasus yang terjadi selama ini di tahun 2025, baik itu secara global maupun secara Kabupaten Kulon Progo sendiri. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita diciptakan di muka bumi ini bukan untuk sempurna, tapi kita diciptakan di tempat ini untuk menjadi orang yang berguna. Pertanyaan saya, sudah berguna belum kita sebagai anak untuk orang tua kita? Kita sebagai suami sudah berguna belum untuk pasangan kita? Kita seorang ayah sudah berguna belum untuk anak kita? Ataukah kita menjadi pemimpin saat ini, sudahkah menjadi pemimpin yang berguna? Kalau belum, mulai saat ini di tahun 2026, mumpung Allah berikan kita kesempatan, waktu untuk bersama-sama kita meraih ridhonya Allah dengan menggapai keberkahan melalui satu tadi masjid, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat. Intinya poinnya 3 itu dulu, nggak usah banyak-banyak. MKM. Napa niku? Masjid masyarakat. Ya, saya doakan semoga jenengan senantiasa istiqomah, lancar rezekinya, sehat badannya, dan semoga kita bisa kelak berkumpul lagi seperti ini dengan suasana yang penuh berkah lagi. Semoga Allah perjumpakan kita di bulan penuh berkah, yang dimana bentar lagi akan ada backsound Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba, tiba-tiba Ramadan. Sudah mulai ada iklan sirup Mar, sudah mulai ada iklan sarung Mang, betul? Sudah mulai 1 minggu jangan nge-nge, betul? Sinten niku jenengan toh? Iya, masya Allah, tabarakallah. Makanya terkadang orang kalau keluar dari bulan Ramadan bukan semakin kurus tapi semakin lemu. Mereka po kata maem. Yuk, siapa yang rindu bertemu dengan bulan Ramadan ada? Oh, masya Allah. Ini muka-muka takjil semua, gitu. Luar biasa. Niku nggih, barakallahu fikum. Semoga dengan memperkuat iman kita awali tahun baru dengan keberkahan ini menjadi wasilah Allah ridho, Allah mudahkan segala hajat-hajat kita. Apapun itu yang menjadi harapan jenengan di tahun 2025 belum tercapai, Allah mudahkan. Saya doakan yang sedang progres untuk menikah di tahun 2026, Allah mudahkan proses nikahnya. Yang sedang proses untuk pelunasan hutang, Allah mudahkan untuk pelunasan hutangnya. Saya doakan yang sedang terjerat pinjol, judul, semoga segera lepas dari judul pinjol. Dan yang di tahun 2025 masih pacaran, saya doakan di tahun 2026 putus dengan pacarnya. Ya loh, Rabi sama ini, rawan nih. Oke, sayangku, hari ini kita putus ya, besok kita nyambung lagi. Insya Allah, tabarakallah. Niku nggih Bapak Ibu sekalian, matur nuwun, jazakumullah khairan kasiron, karena luar biasa sampai jam 11 nggih, karena perjumpaan 1 jam saja, jam 10, tapi ternyata sampai jam 11. Nyuwun pangapunten, mbok pilih kata kelepatan, sikap ucap yang kurang berkenan di hati panjenengan, tapi jenengan remen nggih malam hari ini nggih. Tidak ada dusta di antara kita nggih. Pulang dari sini silakan nanti bisa muhasabah diri lagi nggih. Lihat cermin, lihat kaca pembesar, lihat siapa yang harus diperbaiki, diri sendiri terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Untuk menambah keberkahan, mungkin untuk saya boleh pimpin doa bersama-sama. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, untuk nambah keberkahan kita malam hari ini tidak ada tanya jawab nih. Kalau ada tanya jawab nanti silakan bisa di ruang transit. Jadi pada malam hari ini kita berdoa bersama, semoga apa yang kita niatkan hari ini Allah catat sebagai amal soleh buat kita semua. Amin. Bisa mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, amin. Dan semoga ini bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau, amin. Semoga Indonesia, dunia ini, para pemimpin kita diberikan pemimpin yang amanah, menjadi Indonesia yang negara gemari Palo Jinawi, menjadi negara yang tentrem, menjadi wilayah lingkungan yang senantiasa diturunkan keberkahan oleh Allah, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan insya Allah kita istiqomah sampai nanti husnul khotimah. Ala hadiniya bisyafati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على نعمة عناية، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الهجرة، الحمد لله حمدا شاكرين حمدا ناعمين، حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعدل سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ولا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah ya Rabbana, Engkaulah Zat yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Engkaulah Zat yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Engkaulah Zat yang Maha Mengetahui, yang pengetahuannya tanpa diberitahu. Ya Rob, pada hari ini kami berkumpul di halaman ini, kami dalam rangka ngaji bareng bersama Karang Taruna Kalicawang, bersama jamaah Masjid Al-Hikmah Dalangan. Ya Rob, perkenankanlah kami bersimpul di hadapan Engkau dengan segala kerendahan dan permohonan. Izinkanlah kami untuk menengadahkan tangan dan mengutarakan apa yang menjadi hajat-hajat kami. Ya Allah ya Ghafar, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa orang-orang tercinta di sekeliling kami. Ampunilah dosa-dosa kami yang terdahulu ya Rob, dosa-dosa kami yang sekarang ya Rob, dan dosa yang terlihat, dosa yang tersembunyi, dan dosa-dosa yang Engkau lebih mengetahui daripada kami. Ya Fatahu ya Alim, bukakanlah pintu pemahaman kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah bagi kami dalam menerima setiap pengetahuan yang datang dalam diri kami. Mudahkanlah kami untuk memahami apa yang guru-guru kami, ustadz-ustadz kami sampaikan selama ini. Dan jadikanlah ilmu yang kami peroleh adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mempermudah kami dalam setiap urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kami. Ya Allah ya Qadir, sesungguhnya tidak ada kemudahan selain apa yang telah Engkau jadikan mudah. Tidak ada kesukaran selain apa yang belum Engkau tunjukkan jalannya kepada kami. Maka mudahkanlah dalam segala urusan kami. Kabulkanlah setiap apa yang menjadi hajat dan cita-cita kami, ya Rabb. Ringankanlah langkah kami dalam setiap ikhtiar menuju jalan